lengkap sudah jajaran SUV Mercedes-Benz di Indonesia. Sekarang ruang di antara GLC dan GLA diisi si ganteng yang satu ini nih. Sebuah SUV keluarga premium yang sanggup mengangkut 7 penumpang dalam tubuhnya yang kompak. Yap, inilah the new Mercedes-Benz GLB 200 Progressive Line. Dibanderol Rp829 juta off-the-road. Seperti apa impresi dan rasa berkendaranya? Simak video berikut ini ya. Dari luar, gayanya tuh maco banget. Benar-benar SUV yang tubuhnya serba kotak gitu. Lebih banyak elemen bersudut ketimbang dia menjadi seperti sebuah coupe. Kalau boleh dibilang tuh mirip Baby GLS kali ya. Itu SUV yang paling besar Mercedes, kalau dikecilin mungkin jadi seperti ini gitu. Lalu urusan fitur, meski dia masuknya keluarga kompak gitu di GLB, tapi dia sebenarnya lumayan komplit lah. Pertama dari lampunya nih. Ini udah full LED, high performance. Jadi ada DRL, ada lampu utama, meski tanpa fog lamp ya. Udah gitu, nuansa SUV-nya tuh kental banget gitu. Ada kayak elemen skid plate gitu, terus cladding hitam di sekujur tubuhnya. Nah, lalu ada fitur yang diekspektasikan ada di mobil-mobil seharga ini gitu. Keyless entry. Nah, keyless entry-nya dia tanpa tombol, untuk mengunci tinggal di slide, dan untuk membukanya tinggal masukin ke dalam. Itu udah terbuka langsung sendiri gitu. Itu disebutnya keyless go with comfort package. Nah, comfort package-nya itu berupa kick sensor di bagasi. Jadi ini automatic back door-nya tinggal dibuka lewat tendangan kaki. Ya, seperti disebut di awal, GLB itu punya komposisi bangku 3 baris, yang berarti bisa memuat 7 penumpang. Untuk ruang bagasinya sendiri ketika kursi penumpang terbuka, mungkin cukup sempit gitu ya. Ketika membutuhkan ruang tambahan, karena ini diperuntukkan sebagai tempat duduk, jadi sebenarnya ruang bagasinya tuh sangat lega gitu. Dan dia juga bisa ditutup sama divider. Nah, satu yang penasaran karena dimensinya kompak, seperti apa sih rasanya duduk di baris 3? Langsung aja kita coba ya. Bangku baris 3 itu, dia tinggi maksimumnya disebutkan itu 169 cm aja. Mungkin lebih dari itu akan tidak nyaman gitu. Kita coba aja, tinggi saya itu 172 plus 5. Kalau bangku baris tengahnya ini di posisi paling mundur, nggak mungkin orang dewasa itu duduk di belakang gitu. Tapi meski begitu, lumayan komplit di belakang ini. Karena di tengah ada cup holder, lalu ada USB sebelah kiri dan kanan, dan ini posisinya si baris tengah itu di posisi paling maju. Nah, kita coba posisi paling majunya di tengah seperti apa. Rasanya di bangku tengah pun kalau belakang diisi sama orang dewasa, ya tetap aja gitu, memakan tempat. Tapi yang patut dibanggakan itu headroom di baris tengah sih. Kalau emang nggak perlu ngangkut di belakang, terhitung sangat lega ya. Kalau misal di belakang nggak harus ngangkut penumpang. Kita coba langsung aja area kokpitnya seperti apa sih. Nah, satu hal yang perlu dinotis juga untuk di GLB itu desain pintunya nih. Dia ngebuka pintu, seal-nya itu berada di dalam bagian pintu. Jadi ketika habis kotor-kotoran, habis off-road, habis hujan misalnya, ketika pakai celana panjang, ini tuh nggak akan kotor gitu. Karena yang kotor bakal bagian luarnya, bukan bagian dalam. Ini menarik nih, bermanfaat untuk sebuah SUV lah gitu. Ya, SUV banget sih. Suasananya tuh mirip GLA, si dashboardnya. Dia ada garis kaca yang lumayan tinggi, jadi terus pandangan keluar tuh berasa jangkung gitu. Karena garis bonet lumayan rata sama pandangan mata. Dan pengaturan bangkunya, ada memory seat, 3 pengaturan.
cukup lah untuk badan-badan orang Asia, akomodatif. Pandangan mata itu langsung tertuju sama dua layar 10,25 inci berisi fungsi MBUX, Mercedes-Benz User Experience. Fungsi itu sebenarnya bukan sekadar fungsi voice command, cuman lebih ke personalisasi setiap penggunanya. Kurang lebih ada 8 personalisasi, jadi dia bakal membaca siapa sih yang lagi berkendara. Sistem akan secara otomatis mengatur misalnya temanya, dari ambient light-nya, dari gitu posisi duduknya. Sistem itu akan mengatur semua itu sesuai dengan preferensi setiap profile gitu. AC-nya dia dual zone climate control otomatis sebelah kiri dan sebelah kanan dengan blower ekstra untuk penumpang belakang, penumpang tengah. Terus untuk mengatur audio dia terlaksana lewat touchpad besar di tengah, bisa lewat touchscreen atau dari touchpad dan tombol di setir. Di sebelah kanan sendiri ini untuk fungsi cruise control dan mengatur instrumen panelnya. Bisa ada map, echo, ada RPM dan segala macam. Sistem infotainment MBUX ini banyak konektivitas eksternal ya, mulai dari telepon, terus ada untuk navigasi, radio tentunya, dan media. Eksternal media itu kita disediakan Android Auto dan Apple CarPlay. Koneksinya itu bisa lewat kabel USB di dua area di tengah konsol ini. Di dalamnya itu kita juga bisa ganti bagian dari rekomendasinya. Ketika misalnya berangkat ke kantor, dia akan nantinya ketika dia sudah membaca akan memberikan arahan navigasi ke kantor di jam yang tertuju gitu. Nah udah gitu bisa style mode juga, ambient lighting. Hey Mercedes, How may I help you? change ambient light to purple. Okay, I am changing the color. Sekarang kita bahas mesinnya. GLB 200 dibekali pemacu 4 silinder 1332 cc turbo dengan total output 163 horsepower dan torsi 250 Nm. Tersambung ke roda depan melalui transmisi 7G DCT. Nah, seperti apa rasanya? Lebih baik kita coba untuk impresi pertamanya ya. Oke, narik ke ini ya. Harga torsinya ya. Sebelum masuk sensasi berkendara, ada baiknya mengenal safety features dari Mercedes-Benz. Meski masuk dalam keluarga kompak, ada beberapa fitur standar yang dimiliki. Salah satunya adalah Active Brake Assist, memberikan asistensi pengereman otomatis bila pengemudi kurang awas, bahkan emergency braking bila respons pengemudi kurang. Ya, kita melihat Active Brake Assist-nya, nah ada dia memantau jarak antara kendaraan di depannya. Jadi ada peringatan. Nah, ya ini bagian dari Mercedes-Benz juga ya, safety, keselamatan yang diutamakan ya. Dan itu udah jadi standar ya? Ini standar di Active Brake Assist itu ya? Ya, Active Brake Assist standar. Sampai A-Class sekalipun? Ya. Di samping itu, blind spot warning memberikan peringatan ketika ada rintangan di area samping belakang, baik itu berupa visual segitiga merah di spion atau lewat denyut alarm. Di dalamnya pun tersemat fitur exit warning function, memberikan peringatan serupa ketika penumpang akan turun dari mobil. Ya, biasanya kita turun sini ya. Berarti matiin mesin. Nah, tuh. Lihat ya. Dia tadi kedip ya. Tuh. Buat ngasih tahu kalau di belakang ada kendaraan mobil ya. ya. Iya. Oke. Itu. Dan itu ada di GLA juga ya. GLA juga. Ya, betul.
Nah itu suara dari blind si blind spot monitornya ya. Iya. Dia kalau untuk active brake assistant itu, Iya. dia akan mendeteksi rintangan yang kayak motor gitu. Iya, Dia iya. akan deteksi itu nggak sih? Atau Deteksi. mobil aja? Ya, deteksi. Andai nih kita udah dekat terus nggak direspon gitu, dia akan ngerem sendiri nggak sih? Ya. Namun dia ada beberapa parameter. Dia bisa dipantau itu sengaja atau tidak sengaja. Jadi respon sama rem, gas, beberapa gerakan setir, sistem ini bisa memantau kondisi. Seandainya kita mau nabrak sengaja, mohon tidak ya, itu dia tetap bisa deteksi. Oh gitu. Iya. Kalau tidak sengaja, misalnya kita dalam kondisi meleng ya, misalnya, ya dia akan deteksi dan akan aktifkan pengereman otomatis. Oke. Ya. Nah sekarang soal rasa berkendara nih, si bantingan suspensinya tuh dia meredamnya nggak terlalu gamblang ke dalam kabin gitu, jadi halus kali ya. Oh itu suara ini ya. Meski mesinnya tuh kita temuin di A-Class, di CLA, ya, di B-Class juga ya. Iya. Ya itu nggak, walaupun dia bertubuh SUV, rasanya masih lebih dari cukup untuk komutasi perkotaan gitu. Jangan beranggapan mesin A-Class itu jadi lemot di tubuh SUV gitu. Karena memang sebenarnya putarannya itu si tendangan torsinya tuh keluar dari bawah. Kayak karakter mobil turbo pada umumnya. Setuju nggak sih Mas kalau disebutnya baby GLS? Setuju, karena kita menawarkan 7 seater ya, dengan dimensi kompak ya. Oke. Karena memang dari bentuknya itu si GLB itu yang mengotak, dia lebih kaya jadi babynya GLS gitu. Ya, jadi karakter mengotak itu sebenarnya berasal dari G-Class ya. Stop. Oke. Ya, tinggal pilih P, P, terus mau maju mundur. atau Jadi bisa maju atau mundur Iya. ya. Ya, pilih mundur. Ya, berarti masuk ke lepas gas, lepas rem. Dan biarkan semuanya mobil yang bekerja gitu ya. Oh. Dia akan terus maju ya. Oke, sampai beres. Dan dia juga Begitulah. bisa keluar. Bisa keluar juga ini? Ya, Caranya tinggal tekan kan ini. kiri atau kanan. Sisi D. Faster. Keluar juga bisa. Oke. Begitulah impresi pertama dan rasa berkendara GLB 200 Progressive Line. Dalam tubuhnya yang kompak, sanggup memuat 7 penumpang dan harga 829 juta, dia menjadi SUV paling praktis di sisi termurah dengan gaya GLS-nya. Untuk berita selengkapnya, Anda bisa kunjungi auto.com, Carvaganza, dan ziquiz.co.id. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video kami ini. Sampai jumpa!